Karena itu bisa menjadi magrur ketertipuan kita di dalam masalah dzikir. Orang hanya diberikan kalimat-kalimat indah, oh majelis dzikir, pahalanya besar, mendapatkan ini, tapi lupa inti dari majelis dzikir, majelis sholawat itu artinya apa? Menjadikan kita menjadi lebih beramal kepada Allah. Tapi kalau kita kemudian mendatangi majelis dzikir, sholat kita aja nggak benar, apa faedahnya? Ya kan? Kemudian kita mendatangi majelis zikir malah kita jauh dari Allah. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah ta'ala, Bapak Ibu, dikatakan oleh Said bin Jubair, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas lagi, adzikru bidzikri qudratihi wa hakimihi. Yang namanya zikir itu artinya kita mengingat kekuasaan Allah dan kita mengingat betapa bijaksananya Allah mengatur segala urusan. Artinya apa? Kita ingat Allah punya skenario dalam kehidupan. Yang memiliki skenario kehidupan itu Allah, bukan kita. Ya, yang merekayasa seluruh kehidupan kita itu Allah, bukan kita. Kita ingat itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang menjadikan kita hidup dan menghidupkan kita. Gitu. Maka seluruh sesi kehidupan kita, cerita kehidupan kita sudah Allah atur, dan skenario Allah itu pasti baik. Kenapa? Allah sudah bilang kok, aku nggak pernah mendolimi hamba aku. Hamba aku yang sering berbuat dolim kan? Bahkan kemudian Allah bilang, ya kan? Dalam satu hadis itu kan diskusi kan, ini haram tu zulma. Aku mengharamkan kedoliman baik untuk diriku kepada makhluk, maka jangan berbuat dolim. Wala tadzalamu. Allah nggak bakal berbuat dolim, Pak, dengan menjadikan sesi kehidupan pada kita itu. Enggak, ya kan? Kalau orang-orang ateis ketika melihat, Palestina dibom segala macam, mana Tuhan kamu? Begitu kan? Mereka melihat sisinya itu. Atau ketika ada pembicaraan, ketika kamu begini, mana Tuhan kamu? Ya, padahal tidak melihat sisi yang lain. Allah Maha Kuasa, gitu kan? Allah Maha bijaksana. Dalam skenario satu ini bisa jadi ada kebijaksanaan Allah, ada hikmah yang Allah akan kasih kepada kita yang lebih besar dari itu. Kenapa? Allah nggak mungkin menjolimi kita, ya, nggak bakal mungkin. Ya. Nah, satu pelajaran, Pak, ini sih bukan kisah, wallahualam bisa nyata atau kisah apa ya. Ini masyhur sih, masyhur kisah ini sering disampaikan. Ada seorang raja dengan menterinya yang menjadi salah satu penasehat lah, menteri sekaligus penasehat. Udah pokoknya di raja sama menteri ini pokoknya udah satu paket nih, ya, artinya kalau raja itu ada, dia ada, ya, selalu bareng, gitu ya, ibaratnya kayak dia sama bayangannya bareng aja tuh. Jadi dia menteri sekaligus ajudan, kayak Mayor Teddy kali ya, setnek sekaligus ya gitu Pak sebenarnya. Jadi nempel aja terus. Nah, indahnya ciri khas dari menteri ini yang sekaligus menjadi penasehat dari raja muslim ini, dia selalu ngomong kalau terjadi apa-apa dia selalu Allahu khairan. Oh, itu bagus, itu lebih bagus itu. Ya. Misalnya rajanya tahu terlambat, nggak bisa mendatangi sebuah janji. Allahu khairan. Ya. Itu lebih baik buat Anda, raja. Gitu. Misalnya rajanya kemudian kepleset di kamar mandi gitu, misalnya gitu ya. Allahu khairan. Terus istrinya marah, cerewet istrinya raja. Allahu khairan, raja itu bagus aja buat antum. Sehingga suatu saat ibu, bapak, si raja itu kemudian terpotong satu buah jarinya. Dengan sebab apa? Ngomonglah Allahu khairun, itu lebih bagus buat. Ya marah dong raja. Ini orang jari putus satu dibilang
Wah, saking marahnya gitu ya. Dipenjarain tuh menteri yang sekaligus penasehat itu sampai 3 bulan atau 4 bulan. Penjarain karena marah. Namanya kerajaan kan hukumnya raja. Udah penjarain aja. Bukan kerajaan juga bisa aja mau dipenjarain siapa aja kan? Mau dikasusin apa aja bisa. Kalau itu bukan raja tuh. Gitu. Maka suatu saat kemudian si raja ini berburu dengan para apa namanya pengikutnya lah ya, judanya yang lain, tentaranya yang lain, menterinya yang lain. Ya salah, healing begitu, berburu. Nah ketika healing berburu itu si raja ini kemudian memisahkan diri karena apa? Ngejar hewan buruan yang dibidik. Oh dikejar gitu. Malah di situ ada penduduk asli hutan itu ditangkap, ya kan, mau ditumbalin, mau di apa namanya, apa tuh Pak kalau itu sesajen apa itu, tumbal ya, dibikin persembahan gitu, dibikin persembahan sama suku yang ada di dalam hutan itu. Ketika apa namanya tetua suku itu melihat persembahannya ini yang mau dijadikan tumbal untuk apa gitu, kebiasaan dari suku situ, dia ngeliat dari rambut sampai ke ujung kaki, dilihat ya jarinya potong satu, kagak bisa, nggak bisa, ini nggak bagus buat tumbal, ini nggak bisa, nanti kita malah yang celaka, nanti si Tuhan ini nanti malah marah sama kita. Lu kasih sama gua yang hilang satu. Apa nggak ada yang sempurna? Selamat jadi Bu, dilepasin, selamat, ya kan? Pas di rumah, pas di istananya dia baru inget nih, menteri saya benar ya. Gara-gara satu potong dia bilang itu buat kamu lebih baik raja. Saya baru ngeh bahwa ini ternyata baik buat saya. Coba kalau saya misalnya utuh semua, wah hamsong saya di situ. Terus dia berpikir lagi, akhirnya udah bebasin tuh orang, bener tuh, udah dibebasin lagi, namanya CS kan Pak ya. Baru kita udah sahabat sejati, kebetulan jadi menteri lah, banyak kenangan, cuman karena marah aja tadi kan. Pas ditanya lagi, dia penasaran. Karena kenapa? Karena sang menteri yang jadi penasaran ini ketika dimasukin ke dalam penjara pun dia bilang, ini baik buat saya kok raja. Silakan penjarakan saya. Ini pasti lebih baik buat saya. Dia heran, dia nanya, waktu saya penjarain kamu juga ngomong khairon, itu lebih baik, kamu di penjara loh. Biasa dapat duit, biasanya kumpul sama keluarga, enak kemana-mana, sama saya dihormatin. Lah kamu di penjara, betapa koran, media massa, semua website ngejelekin kamu. Tapi kamu selalu bilang itu lebih baik buat saya. Iyalah raja lah, itu lebih baik. Saya meyakini itu lebih baik buat saya dari Allah. Kenapa? Karena kalau saya di luar bersama raja, ketangkep berdua, raja yang bebas, saya yang tadi tumbal ya kan? Karena kenapa? Dia yang lengkap ya semuanya. Rajanya hilang satu jarinya, rajanya dilepas, dia yang jadi tumbal. Ketawa tuh raja, bener ya. Jadi kamu itu di penjara karena itu lebih baik skenario Allah buat kamu. Betul nggak Pak? Walaupun ini wallahualam ini kisah nyata atau itu ya, sebuah rangkaian kisah, tapi bisa tapi untuk banyak para dai di Arab, di daerah Arab itu mengutarakan kisah ini untuk jadikan pelajaran. Subhanallah, skenario Allah itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Ya, udah mulai nyambung kan? Nyambung kan nih? Kenapa kok dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, gitu ya? Kayak ada orang buru-buru pengen janji, akhirnya naik pesawat, dikondisikan, kemudian akhirnya apa?
macet di tengah jalan, bangunnya agak terlambat, kesiangan segala macam, wah udah di jalan macet, nggak bisa tuh masuk. Ya namanya kapal terbang kan beda sama metro mini Pak. Metro mini mau jauh juga, ayo. Pesawat waktunya terbang ya terbang, take off gitu ya. Wah terlambat dia, nggak jadi, marah-marah di rumah. Padahal dia ada pertemuan penting. Beberapa menit kemudian masuk berita ada kapal yang bakaran meledak. Pas dilihat kapalnya, itu kapal yang seharusnya dia naik di situ. Tuh kalau kita melihat dari sisi, oh berarti bisa jadi, ya bukan bisa jadi Pak, kalau saya boleh katakan ada rahasia Allah yang lebih besar kepada saya. Demikianlah makna zikir kepada Allah. Yang ketiga, bahwa kita mengingat kekuasaan Allah dan mengingat bijaksananya Allah di dalam mengatur segala urusan. Saya tekankan lagi Bapak Ibu, Allah nggak bakal berbuat dolim kepada hambanya, tetapi hambanya lah yang sering berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Enggak, Allah nggak boleh. Walaupun ibaratnya secara dohir orang dikasih cobaan berat, Allah nggak dolim kok, enggak. Ya Allah nggak dolim. Allah punya skenario kebijaksanaan yang apa, kebijaksanaan Allah, hikmah Allah itu lebih besar dari itu jika sekiranya ya dipandang dan dilakukan secara benar. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah dari situlah nanti terakhir ini sebagai apa namanya ujungnya, barulah setelah kita mengingat Allah sehingga menjadi tenang. Pertama mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, mengingat karunia-karunia Allah kepada kita. Yang kedua mengingat janji-janji Allah kepada kita sehingga hati kita menjadi tenang. Yang ketiga mengingat bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana mengatur segala urusan yang kita nggak tahu sedangkan Allah maha tahu. Yang kalau di dalam Al-Quran Allah kabarkan gitu kan, bisa jadi yang kamu senangi itu tidak baik buat kamu, atau bisa jadi yang tidak kamu sukai itu malah baik buat kamu. Allah, aku lebih tahu dari kamu sedangkan kamu tidak tahu, begitu. Maka nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu, zikir ini akan punya pengaruh yang kuat, punya asar yang kuat di dalam kehidupan kita. Maka zikir ini nanti akan terpencar melalui setiap perilaku kita. Karena kita sering mengingat Allah, maka nanti seluruh raga kita akan tercahayai dengan cahaya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna zikir yang terakhir ya Bapak Ibu ya, yang menjadikan hati kita menjadi tenang sehingga kehidupan kita menjadi dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzikru ta'atullahi. Zikir itu artinya taat kepada Allah. Zikir ketika kita dapat nikmat apa? Bersyukur. Aksesnya alhamdulillah, gitu kan? Nah, kemudian setelah itu kita jadikan nikmat-nikmat itu di jalan Allah. Nah itu Pak. Jadi keluar semua tuh makna zikir itu. Zikir kita ketika kita dikasih musibah apa Bapak Ibu? Sabar. Ya kan? Hasilnya dari mulut apa? Innalillah, muncul lagi la haula wala quwata illa billah. Di dalam perjalanannya jangan sampai musibah itu menjadikan kita malah bermaksiat kepada Allah. Kita tidak meraung-raung ketika ada keluarga kita yang meninggal. Kita tidak berbuat syirik ketika ada musibah yang terjadi kepada kita. Begitu kan? Ya, motor hilang kemudian nyari dukun, gimana motor saya? Masalah lagi orang dekat yang mana? Akhirnya dong dia semua orang dekat, iyalah manusia kan dekat ya gitu ya. Orang dekat tuh manusia maksudnya Pak, bukan jin. Akhirnya kita nggak salah lagi nih, kayaknya tangga gua sebelah kiri ini kemarin bolak-balik dibilangnya orang dekat ya kan, padahal orang dekat tuh maksudnya manusia. Ya kan Pak? Gitu. Jadi sabar, syukur itu zikir. Ya. Keluar aksesnya lewat lisan, alhamdulillah, innalillah segala macam. Maka zikir yang menjadi ujungnya adalah
menjadikan seluruh perilaku kehidupan kita adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, amatlah naif atau amatlah ngenes di dalam hati kita ketika banyak orang mendatangi majlis zikir tetapi tidak menjadikan perilakunya menjadi perilaku yang baik. Majelis, mohon maaf, kan terjadi majelis sholawat di belakangnya penduduk sponsornya ternyata minuman keras. Apa maknanya? Ya, majelis zikir, majelis sholawat sampai malam, habis itu bubar, tahu subuhnya kemana. Loh, ini patut kita koreksi loh, iya kan? Patut kita koreksi loh, iya kan? Zikir dari jam berapa sebelum maghrib orang udah pada kumpul? Apakah salat maghrib? Tidak bisakah dikondisikan, ayo sholat maghrib, dikondisikan waktu biar orang bisa sholat maghrib. Kemudian setelah itu zikir, kemudian nyampe waktu isya. Bisa nggak mengkondisikan panitianya biar orang pada sholat isya? Itu. Ya. Jadi majelis zikir, majelis sholawat seharusnya seperti itu mengkondisikan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi magrur ketertipuan kita di dalam masalah zikir. Orang hanya diberikan kalimat-kalimat indah, oh majelis zikir, pahalanya besar, mendapatkan ini, tapi lupa inti dari majelis zikir, majelis sholawat itu artinya apa? Menjadikan kita menjadi lebih beramal kepada Allah. Tapi kalau kita kemudian mendatangi majelis zikir, sholat kita aja nggak benar, apa faedahnya? Ya kan? Kemudian kita mendatangi majelis zikir, malah kita jauh dari Allah. Itu kan yang ngeri, yang dimaksud dari hadis Rasulullah kan, semakin orang bertambah ilmunya malah bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tuntunan tadi kita, tuntutan kita mendatangi majlis zikir apapun bentuknya. Apakah majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat, apa tuntutannya Bapak Ibu? Al-a'mal, amal kita yang punya berfaedah. Maka saya ingin mengajak kita coba bertafakur kalimat yang diungkap oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau mengatakan, wa inni la'arifu khalqan yahdurunal majlisa. Sesungguhnya aku sangat-sangat mengetahui banyak manusia yang hadir ke majelis zikir, gitu ya. Mundu sinina, dari sekian tahun yang aku amati. Wayabakuna wayakhsha'una. Mereka datang ke majlis zikir, majlis sholawat, mereka nangis, mereka terlihat khusyuk. Ini koreksian orang solim. Jangan marah ke saya ya. Mereka nangis, mereka terlihat khusyuk. Wala yataghayyaru ahaduhum amma qad atadahu, tetapi mereka tidak merubah kebiasaan buruknya. Rajin ke majlis sholawat, ke majlis zikir, tapi sholat enggak. Ngerenten terus, nyakitin orang terus, mana padilannya? Ya kan? Kita senang ke majlis zikir, maka minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kebaikan. Keberhasilan dakwah itu bukan orangnya yang kumpul banyak. Bukan Bapak Ibu. Keberhasilan dakwah itu di mana syariat Allah itu lebih tinggi. Semakin semarak itu keberhasilan dakwah. Bukan pengikutnya, kelompoknya yang semakin hebat. Bukan nama dari kelompoknya itu yang semakin bagus. Bukan. Tetapi apa? Syariat Allahnya yang semakin tinggi, itu baru keberhasilan dakwah. Bukan saya nunjuk, saya jamaah ini, saya jamaah ini. Bukan. Keberhasilan dakwah itu adalah ketika orang semakin taat kepada Allah. Apapun kita, pakaian apapun kita, jamaah apapun kita, itu yang harus kita pegang. Ini marah-marah pengaji. Serius. Karena saya harus sampaikan ini. Ya. Karena kita menikmati dakwah hanya eksklusif bagian diri kita sendiri. Tidak melihat gaya dakwah orang lain. Tidak bisa bersama dengan gaya dakwah orang lain.
Akhirnya apa? Kita sibuk dengan gaya kita sendiri, lupa dengan permasalahan orang di sekitar. Bukankah Rasulullah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Prospek dakwah lihat semua. Permasalahan dakwah banyak. Sub-sub dakwah banyak. Ada anak muda yang sering nongkrong, masih malam nongkrong. Bagaimana caranya kita bisa itu? Masih ada orang nggak suka ke majlis salim, gimana caranya? Masih ada jamaah kita yang masih ngerenten, gimana caranya? Itu sisi dakwah yang harus kita ikhtiar. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin kita ngaji, semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk tambah-tambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa jadi orang lebih bertakwa dari kita, malah bersyukur. Naik kelas kita. Ya, bukan menjadi orang yang hanya bercita-cita pengen masuk surga, tapi bercita-cita menjadi orang yang menggiring orang masuk surga. Itu naik kelas itu, Pak. Ya, hebatan mana orang yang bercita-cita masuk surga sama orang-orang yang bercita-cita menggiring bersama orang masuk surga. Tentu yang nomor 2. Kita tidak puas masuk surga sendiri, tetapi kita menggiring orang lain dengan berbagai kekurangan mereka, kelebihan mereka, kesederhanaan. Ayo masuk surga bareng-bareng. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan atau udah? Jadi rangkaian-rangkaian ini semoga jadi pemahaman. Oh, kenapa kok zikir itu malah menjadikan kita lebih tenang? Kok selama ini saya zikir ini zikir itu kok asarnya kurang gitu ya. Itu tadi mungkin yang kita ingat itu apa? Pertama tadi saya ulangi lagi, ingatlah karunia Allah. Yang kedua, zikir itu mengingat janji-janji Allah. Yang ketiga, zikir itu mengingat kekuasaan Allah kepada kita dan dalam kehidupan kita. Dari situlah nanti kemudian terlihat zikir itu memaknai seluruh kehidupan kita, bahwa hidup dan kehidupan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah intinya sesungguhnya sholat saya, seri-seri kehidupan ibadah saya, hidup dan mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yes. Ya Bapak Ibu ya, udah waktu suruh bisa nih. Yang masih ada wudhu, yang batal wudhunya silakan. Kalau misalkan bisa sholat isra ya. Kalau yang batal kan keluar tuh. Ini tempat wudhu laki-laki di mana? Di luar. Kalau perempuan sini ya. Oh di belakang. Masuk masjid apa luar musola? Oh masih luar. Nah kalau misalnya keluar wudhu terus masuk lagi, nah ibu bapak malah enak, niatnya jadi 2 ya. Niat sholat sunnah isyraq, niat tahiyatul masjid. Mau tambah syukrul wudhu lagi 3, dapat 3 kebanyakan ya. Silakan kentut sekarang wudhu lagi masuk kan, karena syariat sholat tahiyatul masjid kan takarror Pak, berulang-ulang ketika seseorang keluar dari masjid. Makanya enak jadi marbot Pak, keluar sebentar masuk salat tahiyatul masjid. Iya kan hukum tahiyatul masjid yang saya tahu. Ya demikian Pak ya, mudah-mudahan Allah baikkan keadaan kita, Allah jujurkan hati kita, dan Allah hati kita menjadi lebih baik sehingga hidup dan kehidupan kita, amalia kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.